Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari kelas 8 ya. Itu materi bangun ruang sisi datar. Nah, ini di sini ada gambar balok ya. Ada gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di dalam balok itu dibuat prisma ya. Prisma A, B, E, D, C, H. Bisa lihat prismanya? Yang mana prismanya ini ya? Nah, ini prismanya ya. Ini prisma kan, ABE, kemudian DCH. Nah, ini ya. Ini prismanya, dibuat prisma. Kemudian kita mau mencari luas prisma tersebut, gitu ya. Nah, ya, kalian harus bisa bayangin dulu ya. Ini di dalamnya balok tuh ada prisma ya. Jadi kalau misalnya baloknya dibagi dua, kan baloknya dibagi dua secara diagonal. Nah, maka ini akan dibentuk prisma ya. Nah, ini prismanya, ABE, DCH ya. Jadi prisma itu bangun ruang yang sisi bagian atas dengan bagian bawahnya itu bentuknya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab bangun ruang sisi datar untuk kelas 8. Nah, kita lihat di sini ada gambar balok ABCD EFGH. Nah, di dalamnya balok itu dibuat prisma ABE DCH. Nah, kita mau mencari luas permukaan prisma tersebut gitu ya. Nah, ini jadi kalau seandainya prismanya itu saya keluarin ya. Ini kalau misalnya prismanya saya keluarin, ini nanti bentuknya seperti ini prismanya. Ya, ini biar kalian tuh ada bayangan aja ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Nah, ini ya. Nah, ini prisma. Ini gambar prisma ya. ABE, DCA, DCH. Ini di sini A, ini B, ini E-nya di sini. Kemudian C-nya di sini, D-nya di sini. H-nya di atas. Nah, ini ya. Bisa ya, bisa dibayangin ya. Jadi prisma ini saya buat begini ya. Nah, kemudian itu sisi AB-nya itu 15 ya. Ini saya tulis ini 15. Kemudian BC-nya adalah 4. CG itu 8 ya. CG itu kan sama dengan AE ya. CG itu sama dengan AE. Berarti AE-nya juga 8 gitu ya. Nah, sebelum kalian menjawab soal ini ya, luas permukaan. Nah, kalian ingat-ingat dulu ya, luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, itu ya rumusnya. Nah, jadi untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus cari luas alas sama luas kelilingnya gitu. Alasnya itu kan ABE ya. Ini ya, alasnya itu adalah ABE. Nah, karena kita mau nyari keliling, berarti nanti kita harus cari BE-nya dulu. Ya, panjang BE-nya kita cari dulu ya. Yuk, kita cari panjang BE-nya. BE itu adalah sisi miring pada segitiga siku-siku ya. Ini kan siku-sikunya di A nih. Nah, ini gunakan bantuan triple Pitagoras ya. BE itu adalah sisi miring. Maka, untuk mencari sisi miring, akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini ya, fokus ke segitiga ABE. Kalian fokus ke segitiga ABE. BE sisi miring. Nah, berarti untuk mencari miring, Pitagorasnya, ini 15 sama 8-nya ditambah ya. Jadi akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225. Nah, 8 kuadrat adalah 64. Nah, ini kita tambahin adalah 289 ya. Nah, berarti akar dari 289 itu hasilnya adalah 17 ya. Karena 17 dikali 17 itu 289 ya. Nah, berarti sudah dapat nih BE-nya 17. Nih saya taruh sini ya. Nah, kemudian untuk mencari luas permukaan ya. Ini berarti kalian harus tambahin semua sisi-sisi yang ada di sini nih ya. Jadi kan prisma ini ada 5 sisi ya. Segitiganya ada 2, kemudian persegi panjangnya ada 3 kan? Ada 5 sisi ya. Nah, itu kita harus tambahin semuanya gitu. Atau bisa juga dibuat rumusnya ya, atau persamaan rumusnya, karena kita mau nambahin semua sisinya. Nah, itu luas permukaan prisma ini bisa juga ditulis
2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, ini ya, bisa ditulis seperti ini. Ini luas permukaan ini berlaku untuk semua prisma ya. Jadi prisma itu luas permukaannya ini ya, rumusnya ya. Rumus mencari luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kita masukin ya angkanya. Perhatikan di sini ya. 2 dikali luas alas. Nah, luas alas adalah, ini alasnya bentuk segitiga ya, segitiga ABE. Ya. Nah, luas segitiga apa sih rumusnya? Segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi kan? Ya. Nah, berarti 2-nya ini saya turunin. Kemudian luas alas itu setengah dikali alas kali tinggi. Berarti setengah dikalikan dengan alasnya segitiga kan 15 nih. Kita tulis 15. Tingginya segitiga adalah 8. Tulis 8 ya. Jadi ini fokus ke luas alasnya dulu ya. Ini fokus ke luas alasnya dulu gitu. Alasnya bentuk segitiga, fokus ke segitiganya. Gitu ya. Alasnya segitiga adalah 15, tingginya segitiga adalah 8. Ya udah, berarti 2 dikali luas segitiga kan ini rumusnya. Setengah kali alas kali tinggi. Ya berarti setengah dikali 15 dikali 8. Nah, kemudian ditambahin sama keliling alas. Keliling alas, tadi alasnya bentuk segitiga kan? Nah, berarti kelilingnya ini harus kita tambahin ya. 15, 17, 8, ini kita tambahin. Nah, ini ya, 15 tambah 8 tambah 17. Nah, kemudian dikalikan sama tinggi prisma. Tinggi prisma itu yang mana? Tinggi prisma itu jarak dari alas ke tutup ya. Ini kan alasnya, anggap alasnya ABE ya. Anggap alasnya ABE. Nah, kalau ABE jadi alas, berarti kan tutupnya itu kan DCH kan? Nah, jarak dari tutup ke alas itu berapa? 4 kan? Nah, ini berarti adalah tinggi ya, tinggi prismanya. 4 cm itu adalah tinggi prismanya. Ini kita masukin tingginya 4. Oke? Jadi, ingat-ingat ya, kalian sebelum menjawab ini, tulis dulu rumusnya. Nah, kemudian perhatiin ya, awas jangan sampai salah masukin angka-angkanya ya. Jadi luas alas itu adalah luas segitiganya ya. Luas alas luas segitiganya. Karena alasnya memang bentuknya segitiga gitu. Ya. Nah, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena pada prisma itu beda-beda ya alasnya ya. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya trapesium kayak gitu. Jadi sesuaikan ya sama bentuk alasnya. Karena alasnya segitiga ya berarti kita gunakan luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Ini ya. Nah, kemudian ini sudah selesai sampai sini. Kemudian kita proses selanjutnya. Perhatikan di sini. 2 sama 2 ini bisa saya coret ya. 2 dibagi 2 kan 1. Nah, ini saya coret. Nah, ini berarti 15. 2-nya udah dicoret. Berarti 15 dikali 8. Itu hasilnya adalah 120. Nah, kemudian ini dihitung ya. Penjumlahannya kita hitung. 15 ditambah 8 ditambah 17. Nah, itu hasilnya adalah 40. 40 dikali 4 itu hasilnya adalah 160 ya. Jadi ini nanti ini ya, ini beda kelompok ya. Maksudnya gini, ini dulu yang dikerjain gitu ya. Nah, kemudian ini yang dikerjain, baru nanti hasilnya ditambah gitu. 15, 8, 17, 40 ditambahin, 40 dikali 4 adalah 160 ya. Nah, kemudian kita tambahin 120 ditambah 160 itu hasilnya 280 cm persegi ya. Nah, ini jadi untuk luas permukaan dari prisma dari ABE DCH itu luas permukaannya adalah 280 cm persegi ya. Nah, ini jawabannya. Selesai pembahasan sampai sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.